Fisiologi dengan nomor NIM akhir 045. Di sini saya akan mempresentasikan modul saya dengan mata pelajaran dasar-dasar kecantikan dan spa. Materi pokok hubungan anatomi, fisiologi, dan teknik perawatan kecantikan dan spa. Pengetahuan awal. Peserta didik kelas 10 kecantikan dan spa umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap keterkaitan antara struktur tubuh manusia dengan hasil perawatan kecantikan. Mereka memiliki pengetahuan dasar dan bervariasi mengenai anatomi tubuh manusia secara umum, namun belum memahami secara mendalam fungsinya dalam konteks perawatan kecantikan dan spa. Minat. Banyak peserta didik memilih jurusan ini karena ketertarikan pada aplikasi praktis perawatan tubuh, sehingga perlu pendekatan yang menghubungkan teori anatomi seperti letak otot dan peredaran darah dengan teknik pemijatan atau perawatan yang benar agar materi terasa lebih menarik. Latar belakang. Peserta didik berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi yang keluarga beragam, sehingga pendekatan pembelajaran perlu mempertimbangkan perbedaan gaya belajar dan pengalaman. Kebutuhan belajar. Kinestik visual. Peserta didik lebih mudah belajar melalui praktik langsung dan pengamatan visual, seperti melihat diagram anatomi tubuh lalu mempraktikkan teknik perawatan di area tersebut. Auditori, gaya belajar yang mengutamakan indera pendengaran. Siswa dengan gaya belajar auditori cenderung lebih mudah menyerap informasi melalui penjelasan lisan tentang fungsi fisiologis organ saat diberikan perlakuan spa, diskusi, atau rekaman suara. Identifikasi materi pelajaran. Materi ini akan membahas hubungan anatomi fisiologi dengan teknik perawatan kecantikan dan spa. Kecantikan dan spa. Anatomi dan fisiologi kulit. Struktur lapisan yang dipelajari meliputi struktur lapisan seperti epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsi kulit dalam perlindungan dan penyerapan produk kecantikan. Jenis-jenis kulit dan kelainannya untuk menentukan teknik perawatan yang tepat. Anatomi, fisiologi, dan rambut dan kuku. Mempelajari tentang anatomi dan fisiologi rambut dan kuku. Siklus pertumbuhan rambut, anatomi kuku untuk dasar perawatan manicure dan pedicure. Sistem otot dan tulang, wajah dan tubuh. Mempelajari tentang letak-letak otot utama wajah untuk teknik facial massage. Arah serat otot untuk menentukan arah pemijatan yang benar. Struktur tulang sebagai dasar pembentukan wajah dan postur tubuh. Sistem peredaran darah dan limfatik. Mempelajari tentang memahami aliran darah untuk meningkatkan efektivitas pemijatan. Fungsi sistem limfatik dalam detoksifikasi selama perawatan spa. Kontraindikasi perawatan berdasarkan kondisi sirkulasi darah. Perawatan anatomi fisiologi dalam teknik perawatan. Mempelajari tentang teknik pembersihan wajah sesuai struktur kulit, teknik pemijatan berdasarkan anatomi otot, pemilihan kosmetik perawatan berdasarkan kebutuhan fisiologi subkulit. Jenis pengetahuan yang akan dicapai. Konseptual, memahami definisi anatomi dan fisiologi serta pentingnya keterkaitan dalam melakukan diagnosa kulit dan rambut sebelum memulai perawatan kecantikan. Prosedural, mampu merencanakan dan mengimplementasikan langkah-langkah perawatan kecantikan seperti facial atau body massage secara sistematis dengan memperhatikan letak otot dan titik saraf tubuh untuk keamanan klien. Aplikasi atau pemecahan masalah, menerapkan pengetahuan anatomi untuk menyelesaikan masalah atau keluhan pelanggan secara kolaboratif serta merekomendasikan teknik perawatan yang paling efektif sesuai kondisi fisiologis klien. Relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Materi ini sangat relevan karena kemampuan umum ini adalah fondasi yang dibutuhkan dalam
berbagai aspek kehidupan, baik akademik, sosial, maupun profesional di era digital. Siswa akan belajar bagaimana berkolaborasi profesional di era digital, merencanakan kegiatan ekstrakurikuler, hingga mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang membutuhkan keterampilan abad 21. Konsep berpikir komputasional juga relevan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Dimensi profil lulusan. Berdasarkan tujuan pembelajaran dan karakteristik materi, dimensi lulusan pembelajaran yang akan dicapai adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik mampu memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Kewargaan. Peserta didik mampu memiliki kesadaran sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sosial dan alam. Penalaran kritis. Peserta didik mampu berpikir logis dan analitis dalam menghubungkan kondisi fisiologis tubuh dan dengan pemilihan teknik perawatan yang tepat. Kreativitas. Peserta didik mampu berkreasi dalam mengembangkan inovasi teknik perawatan yang tepat, berpijak pada prinsip anatomi yang benar. Kolaborasi. Peserta didik mampu bekerja sama secara efektif dalam tim saat melakukan simulasi perawatan kecantikan dan spa. Kemandirian. Peserta didik mampu bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab atas hasil diagnosis serta perawatan yang dilakukan. Kesehatan. Peserta didik mampu memahami komposisi, manfaat, dan efek samping produk kosmetik. Komunikasi. Peserta didik mampu berkomunikasi dengan klien, memberikan edukasi tentang hasil proyek. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, murid memiliki kemampuan sebagai berikut. Kecakapan kerja dasar. K3 dan budaya kerja. Menerapkan dasar penerapan pelayanan prima pada industri kecantikan dan spa. Anestesi agent. Kesehatan, keselamatan kerja dan budaya mutu, serta memahami konsep dasar anatomi dan fisiologi tubuh manusia sebagai landasan dalam melakukan praktik dasar kecantikan kulit, rambut, dan spa. Topik pembelajarannya adalah hubungan anatomi fisiologi dalam praktik kecantikan dan spa. Tujuan pembelajaran: menganalisis anatomi fisiologi kulit dan tubuh serta mengenal alat perawatan kecantikan akan dilakukan selama 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama menganalisis struktur anatomi kulit dan otot, merapikan peralatan kecantikan dan spa seperti alat-alat listrik dan macam-macam alat penunjang spa. Yang ketiga, mempraktikkan cara mendiagnosa tubuh dan kulit klien berdasarkan ilmu anatomi. Selanjutnya adalah penerapan teknik perawatan berdasarkan sistem tubuh. Ini dilakukan selama 3 kali pertemuan. Pertemuan 2-4, peserta didik mampu memahami kaitan sistem peredaran darah limfatik dengan teknik spa. Mempraktikkan teknik perawatan kulit dan tubuh yang sesuai dengan arah otot dan titik saraf. Pertemuan 5, peserta didik mampu menganalisis kontraindikasi perawatan. Untuk evaluasi hasil perawatan dan komunikasi klien dilakukan selama 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan 6 dan 7. Peserta didik mampu melakukan evaluasi pasca perawatan, mendemonstrasikan pelayan prima dan dengan penjelasan berbasis ilmiah anatomi ini dilakukan selama 1 kali pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.